Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Rakib Jamari dari Pekanbaru, Riau, Indonesia. Saya sekarang dalam perjalanan di ke tengah kota Pekanbaru di Jalan Harapan Raya atau Jalan Haji Imam Munandar. Nah, sekarang saya akan membacakan ayat-ayat Al-Quran supaya setiap perjalanan ini dinilai sebagai suatu ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Shadaqallahul azim. Artinya, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani serta orang-orang musyrik Mekah menjadikan pimpinan-pimpinan mereka sebagai Tuhan mereka. Nah, para minta hormat, ayat ini turun waktu itu didengar oleh orang Yahudi, Nasrani, dan orang musyrik Mekah. Lalu mereka berombong-rombongan datang kepada Rasulullah untuk menanyakan kebenaran ayat ini. Apa katanya? Ya Rasulullah, di dalam ayat dibacakan oleh para sahabatmu bahwa kami telah menjadikan pemimpin kami sebagai Tuhan kami. Arbabam min dunillah, suatu Tuhan sembahan selain dari Allah. Allah disembah juga, pemimpinnya disembah juga sebagai Tuhan yang kedua. Mereka sangat tersinggung mendengarkan ayat-ayat ini. Rasulullah mengerti tentang ketersinggungan mereka. Lalu katanya, ya Muhammad, coba engkau buktikan kalau benar memang kami bertuhan kepada pemimpin kami. Karena setiap kami berdoa kepada Tuhan, tidak pernah berdoa meminta kepada pemimpin kami. Setiap kami beribadah, kami menghadap kepada Tuhan, tak pernah menghadap kepada pemimpin kami. Dan kemudian setiap kami meminta berkah hanya kepada Tuhan, tidak pernah meminta berkah kepada pemimpin kami. Mengapa engkau katakan kami menyembah pemimpin kami selain dari menyembah Allah? Itu namanya kami melakukan perbuatan syirik. Nah, pada waktu itu Rasulullah menjawab, wahai kalian orang-orang musyrik Mekah, Yahudi dan Nasrani, memang kalian tidak pernah berdoa meminta kepada pemimpin kalian. Kalian minta berkah tidak pernah kepada pemimpin kalian. Kemudian kalian menyembah tak pernah menghadapkan sembahan kalian itu kepada pemimpin kalian. Akan tetapi sadarkah kalian, apa yang diharamkan oleh pemimpin kalian, kalian ikut mengharamkannya. Apa yang dihalalkan oleh pemimpin kalian, kalian ikut menghalalkannya. Apa yang dibolehkan oleh pemimpin kalian, kalian ikut pula membolehkannya. Jadi boleh tidak boleh, halal haramnya terserah kepada pemimpin kalian. Itu namanya kalian bertuhan kepada pemimpin kalian. Nah, jadi Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, ayat ini memberitahukan bahwa masalah halal haram itu bukan hak pemimpin, bukan hak demokrasi, tapi hak Allah. Jadi kalau adalah manusia seluruh dunia sekarang ini bersepakat bahwa minuman keras itu halal, demokrasi, anggota DPR semuanya tunjuk tangan halal, maka dia tidak akan menjadi halal. Kenapa? Tidak ada hak bagi para pemimpin untuk menyatakan halal dan haram itu. Yang berhak hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga makan daging babi. Wah, lalu diadakan pemilihan seluruh rakyat, siapa yang setuju, siapa yang tidak. Kalau banyak yang setuju, dia menjadi halal. Kalau banyak yang tidak setuju, dia menjadi haram. Bisakah begitu? Tidak bisa. Sekalipun seluruh dunia mengatakan daging babi itu halal, ada pabriknya di mana-mana, yang namanya daging babi itu haram, tetap haram. Tidak berlaku demokrasi dalam hal halal dan haram. Begitu juga tentang keesaan Allah. Manusia berdemokrasi, seluruhnya mengadakan pemilihan, Allah itu satu atau tiga. Lalu seluruh dunia umpamanya mengatakan Tuhan itu tiga. Apakah itu yang benar? Tidak. Tetap Allah itu esa, tidak bisa dipemilukan, tidak bisa dipoting, dan tidak bisa diubah-ubah. Halal dan haram itu hanya milik Allah. Apa yang diharamkan oleh Allah, dan apa yang diperintahkan oleh Allah tentang halal haram, tentang diperintah dan larangan, sebahagian yang paling pokok disebutkan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihi salam, kepada Nabi Musa yang disebut dengan Ten Commandment.
10 firman Tuhan. Yang pertama, no God before me, tidak ada Tuhan lain selain dari aku. Jangan disembah Tuhan lain karena aku adalah Tuhan yang cemburu. Begitu menurut Ten Commandment di dalam Kitab Keluaran pasal 20 ayat 3 sampai ayat 17. Nah, yang ayat 3-nya itu menyatakan, jangan ada ilah lain yang kalian sembah selain dari aku, karena aku adalah Tuhan yang cemburu. Yang kedua, yang dilarang, sangat dilarang oleh Allah, yang tidak berlaku demokrasi di situ, hanya berlaku kitab suci. Kata Allah Subhanahu wa taala, don't make some idol. Itu dari bahasa Ibrani yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, dan sekarang sudah banyak terjemahannya di dalam bahasa Indonesia. Jangan sekali-kali kalian membuat patung, baik itu patung yang menyerupai makhluk hidup di bumi, yang menyerupai makhluk hidup di langit, di bumi dan di bawah bumi, di air, di atas air, di udara dan di atas udara. Tidak boleh membuat patung yang menyerupai makhluk apapun. Nah, itu dilarang oleh kitab Taurat. Nah, kalau di Eropa mereka mengaku beriman kepada kitab Taurat, tapi mereka membuat patung sebanyak-banyaknya, karena sebelum mereka belajar Taurat, mereka telah mengenal budaya-budaya pagan dari Yunani dengan dari Romawi, membuat patung dewa-dewa sebanyak-banyaknya. Dewa air yang namanya dewa Ra, dewa matahari, dewa Mitra, dewa laut namanya dewa Venus, dewa Apollo, dan dewa-dewa lain sebanyaknya, semuanya mempunyai patung. Jadi sebelum kitab Taurat sampai ke Eropa, mereka sudah mendarah daging budaya patung itu tadi. Sehingga di gereja-gereja pun yang seharusnya tidak boleh membuat patung, mereka buat juga. Kenapa? Karena terpengaruh oleh budaya Romawi. Sedangkan di dalam kitab suci mereka jelas-jelas dikatakan, janganlah membuat patung. Don't make some idol. Kitab Keluaran pasal 20 ayat 3 dan ayat 4. Dan kemudian disebutkan, jangan kamu mencuri, don't steal, dan jangan kamu mendekati zina, don't make adultery. Dan kemudian perintahnya, hormatilah ayah dan ibumu. Honor your father and your mother, so long life. Hormati ayah dan ibumu supaya panjang umurmu, berkah umurmu. Jangan menginginkan apa yang ada pada saudaramu. Hormati satu hari dalam satu minggu yang disebut dengan Sabbath day. Jangan saksi palsu. The witness, the false, the witness. Jangan pakai saksi palsu. Nah, ayat ini di dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 3 sampai ayat 17, 10 firman Allah itu diamalkan oleh umat Islam, tidak diamalkan oleh orang-orang Eropa dan Amerika yang mereka mayoritas beragama Nasrani, justru menentang apa yang disebutkan firman Allah yang 10 itu. Yang melaksanakannya adalah orang Islam. Orang Islam tidak syirik, orang Islam tidak minuman keras, tidak judi, dan banyak lagi perbuatan-perbuatan yang dilarang di dalam kitab suci. Itu semuanya dihindari oleh umat Islam. Nah, Bapak-bapak, Ibu Saudara sekalian, itulah pandangan tentang Ten Commandment, 10 firman Allah yang diterima oleh Nabi Musa suatu lembah, namanya lembah tua, Wadi Tua. Nah, 10 firman Allah itu dalam keterangan Nabi Musa alaihi salam ditulis oleh tangan Allah sendiri dengan tulisannya bercahaya di batu. Nah, tapi Nabi Musa tidak bisa menerangkan seperti apa tangan Allah, bagaimana Allah menulisnya. Yang bisa diterangkan oleh Nabi Musa, ditangkapnya intisarinya perintah Allah ialah jangan berbuat syirik, no God before me. Nah, demikianlah Bapak Ibu Saudara sekalian, masih panjang uraiannya. Nah, kalau dalam Islam bagaimana? Dalam Islam 10 larangan itu diikuti dengan baik, diikuti dengan lurus,
oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'anul Karim diabadikan, in kuntum tuhibbunallah wa tuhibbuni. In kuntum tuhibbuni, jika kamu mencintai aku, maka engkau harus mencintai Allah. Ikutilah Allah jika engkau mencintai Allah dan mencintaiku sebagai Rasulnya. Nah, ayat-ayat lain mengatakan ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Ikutilah Allah, ikutilah Rasul dan ulil amri, para pemimpinmu. Ulil amri itu pemimpin yang bagaimana? Pemimpin yang beriman. Kalau pemimpin yang tidak beriman, itu tidak termasuk ulil amri. Allahumma arhamni bil Qur'an waj'alhu li imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirni minhu ma nasitu wa 'allimni minhu ma nasitu. Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, pada subuh hari ini pagi hari Ahad tanggal 8 ya Pak? Tanggal 8? Tanggal 9 Agustus 2020. Bulan ini adalah bulan kelahiranku yang ke-61 tahun. Masya Allah, rasanya masih remaja. Tahu-tahu rambut sudah putih, sudah punya cucu. Rasanya tidak rela. Tapi kata Allah, rela atau tidak rela? Tidak rela, rambut sudah putih, sudah tua, sudah punya cucu, rela sekali. Rela tidak rela, tua itu datang kepada kita. Masya Allah. Tidak ada yang lain yang kita bisa ucapkan. Tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Dan kemudian selalulah kita berdoa, berserah diri kepada Allah, minta dijauhkan dari bencana-bencana, penyakit dan kejahatan akhir zaman, dijauhkan dari Dajjal. Apa doa sesudah at-tahiyatul itu? Kita ulangi lagi. Allah, supaya masih Dajjal itu. Apa doa kita? Kita bacakan. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Allahumma inni zalamtu nafsin zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Berbelok orangnya. Astaghfirullahalazim. Ya, ada yang dicari? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, demikianlah semoga Allah Subhanahu wa taala meridai kita semua. Astaghfirullahalazim. Selawat ya, selawat yang diajarkan Ustaz Bustami. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Rabbi farfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim. Rabbi farfa'na bi barakatihim wahdina al-husna
بحرمتهم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ربي فارفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فارفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم الله الله يا 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 Allah ya Allah. Sekian, terima kasih, sampai ketemu lagi pada paparan dan pembacaan ayat-ayat dan salawat berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.